Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema dua hal yang harus dilakukan ketika kamu ingin cepat-cepat menikahi mantan. Tidak terlanjur nanti mantan dinikahi orang lain. Ya. Nah, jadi banyak ya yang kemudian merasa kok mantannya tidak balik-balik. Sementara misal dia sudah mengerjakan amalan ya. Jadi amalan itu prinsipnya para guru dulu mengajarkan itu tujuannya bukan untuk pacaran. Sehingga kalau digunakan ya untuk membuat seorang wanita jatuh cinta tapi tujuannya pacaran, maka amalan itu tidak akan bekerja. Begitu juga kalau untuk menarik mantannya kembali tapi cuman untuk pacaran lagi, having fun dan seterusnya, maka amalan itu juga tidak akan bekerja. Ya. Ya dicoba saja ganti-ganti amalan. Kalau niat di dalam hatinya tujuannya adalah untuk pacaran, maka tidak akan bekerja. Tetapi ketika orang mengerjakan sebuah amalan itu dengan niat untuk menikah, betul-betul untuk menikah. Jadi tidak ada bayangan di dalam benaknya sedikit pun ya bahwa dia mau pacaran, dan dia tidak cuman bicara saja. Ya, kadang-kadang orang minta sebuah amalan, sowan ke rumah seorang guru ya. Dia bilang, saya betul-betul pengen menikah dengan dia. Tapi guru tadi tahu apa yang ada di dalam hatinya. Mereka bisa membaca. Ya, ngomongnya saja itu, saya betul-betul pengen menikahi dia, tapi masih 5 tahun lagi. Karena sekarang masih kuliah, atau sekarang masih menganggur, atau sekarang belum siap, dan seterusnya. Nah, maka yang seperti itu amalannya tidak akan bekerja. Amalan itu hanya akan bekerja efektif, kuat ketika memang niatnya bersih, tujuannya lurus, yaitu untuk pernikahan. Ya, tujuannya untuk menarik mantan suami atau mantan istri ya, bukan karena untuk memuaskan dendamnya, tetapi memang untuk tujuan membangun rumah tangga kembali yang sudah terlanjur berantakan. Nah, jadi tujuannya lurus ya, niatnya tulus. Nah, maka insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah, amalan itu akan bekerja dengan baik ya. Nah, jadi ketika ingin cepat-cepat menikahi mantan, yang pertama yang harus dilakukan ya adalah memilih sebuah amalan yang memang berjodoh dengan kita. Cara mengetahui sebuah amalan itu berjodoh dengan kita itu bagaimana? Biasanya sebuah amalan orang harus menghafalkannya berhari-hari, berminggu-minggu. Biasanya seperti itu. Ya. Tapi ketika amalan itu berjodoh, misal kalimat doanya itu agak lumayan, ya. Tapi sekali dia mendengarkan atau dia melihat atau dia membaca, langsung menyatu dengan dirinya, langsung hafal. Nah, itu tanda amalan itu berjodoh. Ya, jadi misal dia ketemu dengan seorang guru ya, kemudian minta amalan, nah gurunya menyampaikan satu
doa begitu, dia dengarkan, mungkin gurunya cuma perlu mengulang 3 kali dan dia langsung menghafalkannya, langsung menyatu dengan diri dia. Nah, itu tandanya amalan berjodoh dengan dia. Dan tanda-tanda lainnya nanti kapan-kapan kita bahas ya. Dulu sudah pernah kita bahas, videonya sudah lama. Nah, bagaimana kalau mengerjakan sebuah amalan yang tidak berjodoh dengan dia? Ya tetap bisa dikerjakan, tetapi hasilnya ya biasanya tidak akan maksimal ya. Itu yang pertama. Nah, dan kunci keberhasilan sebuah amalan itu kan ada beberapa ya. Pertama, dia mengerjakan amalan yang berjodoh dengan dia. Yang kedua, istiqomah. Nah, itu yang paling susah. Orang pengen cepat-cepat mantannya balik, memilih amalan yang kelas berat. Ya, amalannya panjang, sekali dudukan untuk mengerjakan amalan itu misal butuh waktu 3 jam. Tapi cuman kuat mengerjakannya 3 hari. Setelah itu lemas, capek, istirahat, nanti 2 minggu kemudian baru mengerjakan lagi. Nah, yang seperti ini amalannya tidak akan bekerja, karena kunci keberhasilan sebuah amalan itu adalah istiqomah. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dikerjakan secara rutin, terus-menerus, meskipun itu sedikit ya. Nah, istiqomah kemudian juga harus yakin ya, yakin bahwa amalan ini adalah amalan yang mustajab. Kalau kemudian mengerjakan amalan tapi hatinya ragu-ragu, ya dia tidak yakin, ya sudah, amalannya tidak akan bekerja, karena prinsip amalan itu sama dengan doa. Kita berdoa tapi kita ragu, maka doanya juga tidak akan terkabul. Amalan juga begitu. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Nah, ini ada 2 nih ya. Yang pertama, berdoalah dalam keadaan yakin bahwa doa terkabul. Yang kedua ya, ketahuilah Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Nah, jadi harus yakin. Kemudian ketika mengerjakan amalan itu juga harus fokus. Ya, jadi kadang-kadang ketika memang seseorang itu berjodoh dengan kita, itu tandanya bisa kita rasakan banget. Kita tidak butuh effort, tidak butuh energi, tidak butuh usaha yang berlebihan ya. Misal kita mengerjakan amalan itu, kita mau fokus kepada dia kan. Kalau amalan itu dikerjakan kan, kita membayangkan tuh orang yang sedang kita kirimi amalan tadi. Nah, ketika berjodoh tuh cepat saja tuh muncul, lengkap. Tapi kalau tidak berjodoh sebenarnya muncul juga tandanya. Kita butuh effort untuk memunculkan bayangan dia, tampilan dia di dalam benak kita itu tidak muncul-muncul. Nah, itu. Jadi, dan terkadang kita berusaha membayangkan seseorang yang ingin kita kirimkan amalan itu, justru yang muncul wajahnya artis ya, sehingga energi amalannya kemana-mana. Nah, itu yang pertama yang harus dilakukan. Oh, ternyata sudah 9 menit ya. Nah, yang kedua, ketika kita ingin cepat-cepat menikah dengan mantan, maka memang kita harus punya keberanian untuk menikahi dia. Keberanian menikahi dia itu apa? Ya tentu sekarang harus punya modal. Karena menikah butuh modal kan. Seperti tadi, saya betul-betul Ustadz ingin menikah dengan mantan, tapi di hati kecilnya tidak sekarang, 4 tahun lagi,
5 tahun lagi, kan gitu. Ya, artinya kalau memang mau cepat-cepat, itu tujuannya menikah, bukan cepat-cepat pengen bareng lagi. Ya, jalan ke mall, jalan ke bioskop, tapi bukan sebagai suami istri, gitu loh. Nah, untuk itu bagaimana orang kemudian punya keberanian untuk mengajak menikah? Tentu dia harus punya modal. Ya, modal bisa didapatkan dari mana? Sudah bekerja sih, tapi modal untuk pernikahan belum punya, misal gitu kan. Ya kalau sudah bekerja sudah bagus. Artinya untuk menopang rumah tangga ke depan kan sudah ada sumber pemasukan, income. Nah, sekarang modal ya tentu bisa didiskusikan dengan orang tua ya. Kira-kira ada sawah di sebelah mana yang masih bisa dijual untuk modal melamar mantan gitu kan. Kira-kira orang tua punya tabungan ya yang bisa digunakan untuk menikahi mantan. Nah, jadi tentu harus ada keberanian untuk itu. Dan ketika memang mantan itu misal berpisah dengan kita karena malah jenuh ya, pacaran bertahun-tahun tidak ada tujuan yang jelas, sementara dia merasa usianya juga sudah cukup senior. Misal kalau wanita 27 tahun kan sudah cukup termasuk senior tuh. Kok begini-begini saja, dia jenuh ya, meskipun dia masih mencintai. Jadi dia berpisah itu bukan karena dia sudah tidak cinta, tetapi dia sudah capek kalau harus menjalani yang namanya pacaran tadi. Dia sudah tidak mau pacaran-pacaran lagi, dia maunya menikah. Nah, maka ya kalau diajak balik untuk pacaran lagi, dia tidak mau. Atau kita menikah, tapi butuh waktu nih untuk prepare, misal kasih saya waktu 2 tahun, dia nggak mau. Ya, tetapi ketika misal datang menemui dia bilang, saya tidak ngajak pacaran, saya mengajak menikah. Ya, dan kita sudah siap betul. Dia mau pernikahan yang model apa? Yang sederhana tentu kita siap. Tapi kalaupun misalnya keluarganya minta pernikahannya di gedung, ya kan, kalau di gedung mahal tuh. Zaman sekarang bayar gedung untuk pernikahan nyari yang 25 jutaan tuh sudah susah ya. Biasanya di atas 25 juta. Nah, mau pernikahan di gedung kita juga sudah siap untuk itu. Maka kalau kita melakukan dua hal ini, insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah, mantan akan bisa menikah dengan kita. Karena tadi, berpisahnya bukan karena tidak cinta, tapi sudah capek untuk pacaran. Artinya hatinya masih mencintai, ya, tapi dia tidak mau pacaran lagi, dia maunya menikah. Nah, jadi kita mengerjakan amalan untuk memantapkan hati mantan agar mau menikah dengan kita, dan kemudian kita juga persiapkan dengan sebaik-baiknya modal pernikahan ini. Kalau pengen cepat kan, kalau misalnya harus bekerja dulu ya lama. Ya, misal gaji sebulan 3 juta, misal gitu ya. Untuk beli bensin, makan siang dan seterusnya, habisnya 3 juta. Ya, nggak bisa nabung-nabung, nggak bisa nikah-nikah. Nah, jadi sekarang bagaimana? Ya itu tadi, kita coba diskusi dengan orang tua, kan orang tua asetnya biasanya di mana-mana ya. Warisan tanahnya, warisan sawah, dan seterusnya. Adakah yang bisa dimanfaatkan untuk modal menikah dengan mantan? Nah, kalau ini siap, diperkuat dengan amalan tadi, insya Allah ketika kita ketemu mantan, mengajak dia menikah, tentu dia akan bertanya, kalau menikah, modal pernikahan dari mana?
Setelah menikah kita mau rumahnya di mana? Apa numpang orang tua, atau ngekos, atau ngontrak, atau nyicil rumah, dan seterusnya. Kita sudah siap semua. Itu sudah kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Maka insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah, mantan akan mau diajak untuk menikah, bukan untuk pacaran. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.